Baik, eh, selamat pagi semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 12 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai case study data populasi tingkat county berdasarkan etnisitas di tahun 2010 sampai 2019 di Amerika Serikat untuk memenuhi tugas UAS dari teknologi Big Data. Di sini kami ada 5 orang, ada Risyana Deguno, Fabio Rabbani, Muhammad Fauzan, saya sendiri, dan Raja Inan Rusito dan Muhammad Faiz Heritza. Gue lanjut. Oke, jadi ada latar belakang penelitian dan objektifnya. Jadi di Amerika Serikat sendiri, distribusi populasi berdasarkan ras dan etnisitas di tingkat county antara 2010 sampai 2019 mengalami perubahan signifikan dan memengaruhi kebijakan publik. Sehingga dengan teknologi Big Data, kita memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan visualisasi data dari berbagai sumber resmi seperti sensus sehingga menghasilkan wawasan yang relevan untuk mendukung perencanaan berbasis data yang lebih baik. Dalam periode 2010 sampai 2019, distribusi populasi berdasarkan ras dan etnisitas menunjukkan perubahan signifikan. Namun untuk rumusan masalah sendiri, kita akan mengumpulkan dan pengolahan data besar dari berbagai sumber, lalu mengolah data populasi yang kompleks dengan efisiensi tinggi untuk menghasilkan wawasan yang relevan. Untuk tujuan penelitian sendiri, kita akan menganalisis perubahan distribusi populasi berdasarkan ras dan etnisitas di tingkat county, serta mengatasi kendala dalam pengolahan data besar melalui alat seperti Databricks, Apache Spark, SQL Analytics, dan Visualization. Berlanjut. Oke, jadi konsep Big Data sendiri, di sini ada definisi Big Data, namun karakteristik utama Big Data sendiri ada 3V, volume, variety, dan velocity. Volume sendiri ukuran data, variety yaitu keanekaragaman tipe data, dan velocity merupakan kecepatan pengumpulan dan pemrosesan data. Untuk manfaatnya sendiri, Big Data akan mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Selain itu, Big Data mendukung visualisasi tren secara mendalam. Untuk tantangan sendiri, tantangan utamanya adalah menangani noise atau data yang tidak relevan, yang dapat mengurangi akurasi hasil analisis dan efisiensi dalam penyimpanan dan pemrosesan data yang besar menjadi kendala signifikan. Mengingat volume, variasi, dan kecepatan data yang tinggi memerlukan teknologi dan infrastruktur canggih untuk mendukung operasi yang optimal. Next. Oke, selanjutnya adalah arsitektur Big Data. Arsitektur Big Data ini sendiri dirancang untuk menangani data populasi berdasarkan ras dan etnisitas di tingkat county di Amerika Serikat selama periode 2010 sampai 2019. Kerangka ini mengintegrasikan berbagai teknologi untuk mengolah data berskala besar, memastikan efisiensi dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan visualisasi data. Di sini berikut adalah tahapan dari pemrosesannya. Pertama adalah penyimpanan dan transformasi data. Di sini kita menggunakan Databricks dan Apache Spark. Di sini Databricks sendiri menyediakan platform terpadu untuk menyimpan data dalam skala besar secara terpusat, sementara Apache Spark sendiri membersihkan proses dan menggabungkan data mentah dari sensus multi tahun. Kemudian kami melakukan analisis data menggunakan SQL Analytics. Di sini digunakan untuk menjalankan query SQL yang kompleks guna mengeksplorasi data besar. Tentunya keunggulan arsitektur ini sendiri adalah mampu menangani volume data yang besar dan terus bertambah dari berbagai sumber resmi, seperti sensus nasional. Yang terakhir adalah visualisasi data. Kita akan menggunakan grafik dan peta interaktif untuk menunjukkan tren distribusi populasi. Bisa di next. Oke, berikut adalah tools yang akan kita gunakan pada tugas kami pada kesempatan kali ini. Tools yang digunakan adalah Databricks, Spark, SQL Analytics, dan visualisasi. Alur kerjanya dirancang untuk memanfaatkan setiap tools secara sinergis guna mengolah data populasi dalam skala besar dengan efisiensi tinggi. Di sini ada Databricks sendiri. Platform ini digunakan sebagai inti sistem, menyediakan lingkungan terpadu untuk mengolah, memproses, dan menganalisis data besar. Selanjutnya Apache Spark digunakan untuk tahap data transformation. Di sini pada kasus kita sendiri kita menggunakan implementasi PySpark. Selanjutnya adalah SQL Analytics. Di sini SQL Analytics digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang sudah diproses. Selanjutnya adalah visualization. Di sini setelah analisis selesai, data divisualisasikan dalam bentuk grafik atau peta interaktif. Boleh di next. Untuk pengimplementasiannya, pertama kami mencari data dari website data.org. Di sini kita menggunakan data set county level population by race ethnicity dari 2010 sampai 2019. Di sini kami menggunakan data set yang sudah clean sehingga tidak perlu dirapihkan lagi untuk dilakukan penganalisisan. Next. Kemudian di sini kita untuk mengimplementasikan analisisnya, kita menggunakan Databricks. Pertama, kita membuat tabel dari dataset yang kita punya, yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Kemudian setelah kita selesai membuat tabel, kita membuat klasternya, compute-nya yang dengan nama proyek Big Data. Kemudian setelah membuat compute-nya, nanti kita akan terhubung ke notebook yang dimana kita akan coding menggunakan Python karena kita menggunakan PySpark di notebook tersebut. Next.
Oke, selanjutnya ada visualisasi data menggunakan visualization. Yang grafik pertama ada total populasi berdasarkan tahun, di mana grafik ini menunjukkan perubahan total populasi dari tahun 2010 hingga 2019 yang meningkatkan secara stabil setiap tahun. Itu kalau kita lihat garis biru menghubungkan data populasi dalam skala ratusan juta dengan tren kenaikan yang konsisten. Kemudian ada komposisi etnis, ras berdasarkan tahun, di mana grafik ini menunjukkan komposisi rasial berdasarkan tahun dari 2010 hingga 2019. Ini menyoroti pertumbuhan populasi dalam berbagai kategori rasial dengan populasi ras kulit putih yang mendominasi. Oke, kemudian ada persentase masing-masing ras etnis pada populasi berdasarkan tahun, di mana grafik ini menunjukkan persentase setiap ras dalam total populasi dari tahun 2010 hingga 2019, di mana ras white memiliki persentase tertinggi, namun cenderung menurun. Lalu ras black dan ASEAN relatif stabil, dengan black sedikit lebih tinggi. Ras Hispanik menunjukkan peningkatan kecil, sedangkan Indian Pacific tetap sangat kecil dan stabil. Kemudian ada tren populasi pada Los Angeles County, di mana grafik ini menunjukkan tren populasi di Los Angeles County dari tahun 2010 hingga 2019. Total populasi meningkat secara konsisten dari 2010 hingga capai puncaknya pada 2016. Setelah itu mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2018. Oke, selanjutnya visualisasinya merupakan total populasi berdasarkan tahun. Nah, di sini yang pertama sebelah kiri ada grafik yang menunjukkan 10 negara bagian Amerika Serikat dengan pertumbuhan populasi tertinggi. Nah, yang paling pertama kita bisa lihat adalah negara bagian Texas, di mana posisi pertama dengan populasi pertumbuhan paling signifikan, diikuti Florida dan California. Nah, negara-negara seperti North Carolina, Georgia, dan Washington juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Di sisi lain, yang paling rendah di sini kita bisa lihat adalah South Carolina yang memiliki angka pertumbuhan terendah di antara 10 besar negara bagian ini. Nah, grafik ini memberikan gambaran perbandingan skala pertumbuhan populasi antar negara bagian. Kemudian yang sebelah kanan terdapat visualisasi komposisi etnis ras berdasarkan tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Garis merah ini menunjukkan bahwa rata-rata prediksi populasi, sementara area bawah berwarna merah muda merepresentasikan tentang ketidakpastian atau confidence interval dari prediksi tersebut. Titik biru mencerminkan data aktual yang tersebar, dengan sebagian besar nilai berada di sekitar atau di bawah garis rata-rata. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam data aktual, tren populasi terlihat cukup stabil sepanjang waktu dengan fluktuasi kecil di dalam rentang prediksi. Kemudian visualisasi yang selanjutnya adalah prediksi populasi masa depan menggunakan machine learning. Nah, grafik yang sebelah kiri itu menunjukkan bagaimana model prediksi populasi berdasarkan data bisnis. Titik-titik biru menggambarkan populasi aktual pada tahun tertentu, sementara garis merah ini mewakili prediksi model. Kesesuaian antara titik dan garis menunjukkan bahwa model dapat menangkap tren populasi dengan baik. Tapi kalau titik-titik ini sejajar dekat dengan garis prediksi, itu berarti model memiliki akurasi yang cukup tinggi. Kemudian di sebelah kanan, grafik ini memvisualisasikan prediksi populasi hingga tahun 2030 berdasarkan tren dalam data historis. Garis hijau menunjukkan estimasi populasi, kemudian tren garis yang cenderung naik ini menggambarkan bahwa model memproyeksikan pertumbuhan populasi yang stabil dan dalam satu dekade ke depan. Boleh next. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah tidak ada perubahan signifikan pada tren pertumbuhan populasi rata-rata untuk sebagian kelompok rasial selama periode 2010 hingga 2019. Kemudian teknologi seperti Databricks, Apache Spark, dan SQL Analytics mampu menangani data dalam skala besar secara efisien. Kemudian visualisasi data menunjukkan distribusi populasi yang tidak merata di berbagai wilayah, yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan berbasis data untuk mengatasi dispersi sosial ekonomi di tingkat nasional. Kemudian terdapat rentang ketidakpastian pada prediksi populasi yang mengindikasikan perlunya pengumpulan data tambahan atau perbaikan model analitik untuk meningkatkan akurasi hasil prediksi. Kalau gitu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah notebooknya. Di sini kita coding menggunakan Python karena kita akan mengimplementasikan PySpark. Ini adalah yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah plot tadi, plot analisis pertama. Ini adalah analisis kedua. Kemudian ini adalah analisis ketiga. Ini adalah analisis keempat. Kemudian ini adalah analisis kelimanya. Kemudian ini analisis keenam. Di sini, kemudian di analisis 7 kita memprediksi menggunakan machine learning, di mana kita menggunakan linear regression. Dan ini adalah outputnya.